Belajar. Ya, hari ini kita belajar apa, teman-teman? Energi alternatif dan kalimat saran. Ada dikasih Oke, Bluetooth. good job Kakak Jihan. Energi alternatif dan kalimat saran. Ini ada penampakan. Oke. 66. Ibu share screen dulu ya. Siap. Sudah kelihatan belum? Oh, ibunya nggak kelihatan. Sudah, Bu. Mata Indonesia. Oke. Udah tahu. Bentar. Bu. Ya, bentar ya. Teman-teman. Oke, bentar ya. Bentar, ulang dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Lihat, Enggak. Bu. Ada yang enggak, ada yang kelihatan. Lihat, Bu. Pencet itu, Bu. Pencet new slide. Kelihatan. Sudah? Halo? Jelas ya? Iya. Sudah Kita ulang jelas, Bu. ya. Sudah jelas, Bu. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, hari ini belajar sama Ibu. Nah, iman kita pada hari ini yaitu energi alternatif muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran itu. Ya, Ibu jelasin dulu ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan video dan gambar, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi alternatif dengan tepat. Dengan melakukan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan macam-macam bentuk energi alternatif dan manfaatnya. Nah, berikut ini Ibu punya video. Teman-teman perhatikan dulu ya, karena ada beberapa hal terkait penjelasan energi alternatif. Kalau Ibu jelaskan tanpa video, ditakutkan teman-teman kurang memahami. Jadi dengan adanya video, diharapkan teman-teman bisa melihat nih ya. Oke, kita mulai ya. Hai teman-teman, yuk coba lihat. Di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang dapat
materi bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, ini terdapat hidup. Mereka bersinar matahari dan menghasilkan lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut, dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan, bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas.
yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi Oke terbarukan di sekitar teman-teman, kita. sudah selesai. Nah, dari video teman-teman lihat, itu semua adalah energi alternatif. Nah, tadi di videonya dikatakan energi terbarukan, tetapi itu juga disebut sebagai energi alternatif. Nah, teman-teman, apa itu energi alternatif? Ada yang mau membaca? Kalau membacakan yang ada di ini, di slide share. Ayo, siapa yang mau proaktif yang mau membaca? Ya, silakan. Siapa? Apa itu energi alternatif? Ayo, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau membaca? Aku. Ya, silakan. Energi alternatif adalah sumber energi bahan BBM alternatif adalah sumber energi yang kehentikan bahan bakar minyak Oke, good job. Bagus ya, teman-teman. Ya, jadi energi alternatif itu adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Contoh bahan bakar minyak BBM itu contohnya apa aja? Ada yang bisa sebutin nggak? Apa aja contoh bahan bakar minyak? bensin, Contohnya ada? Good job. Kemudian ada apa lagi? salam, Iya. Oke ya, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, apa saja energi alternatif? Coba sebutin. Ada yang tahu nggak apa aja? surya, Kalau nonton video tadi. surya, Bakalannya apa? air, Matahari. Benar ya, matahari. Kemudian ada angin. Benar. Ada apa lagi? pupuk, Iya, benar. Ada air. Kemudian ada tumbuhan dan ada juga hewan. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa contoh energi alternatif. Oke, kita lihat ya penjelasannya. Oke, matahari sebagai sumber energi alternatif. Nah, teman-teman, matahari itu gimana ya caranya bisa jadi energi listrik? Ada yang mau membantu Ibu? Ada yang tahu? Cara itu, Ya, coba silahkan. cara itu dari matahari masuk dari matahari masuk ke surya, ya surya listrik surya itu menjadi surya listrik Oke, betul Kakak. Jadi terus suara putus-putus ya. Oke, nggak apa-apa. Suara Ibu jelas kedengaran? jelas, Oke. Sedikit Ibu luruskan ya. Kalau Jelas. surya itu adalah matahari. Nah, matahari itu kan kalau siang kan panas banget tuh. Nah, ada alat namanya panel surya. Nah, panel surya ini itu yang kelihatan pada gambar ya, yang warnanya hitam. Nah, itu namanya panel surya, teman-teman. Jadi, panas matahari, kemudian masuk surya ini, dan diproses, kemudian menjadi energi listrik. Nah, kalau pembangkit listrik namanya apa? Kalau dari matahari? Pembangkit PLTS. Ya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, pembangkit listrik mengubah energi listrik menggunakan panel surya. Teman-teman, ini ya. Teman-teman perhatikan, ini adalah panel surya. Nanti, kalau teman-teman melihat di jalan ada yang seperti ini namanya panel surya. Pernah. Ini ramah lingkungan. Nah, teman-teman kalau di jalan pernah lihat ini nggak penerangan atau lampu jalan yang ada atapnya kayak gini? Pernah lihat nggak? Enggak. Ya. Oke. Nanti kapan-kapan kalau jalan-jalan, teman-teman boleh lihat lagi kan? Ada nggak ya penerangan yang ada atapnya seperti ini? Ya, oke. Nah, ternyata mobil juga ada teman-teman yang pakai apa? Yang memakai panel surya. Nah, coba lihat ini. Kalau di Indonesia masih jarang ya kita temukan, tapi kalau di luar negeri sudah mulai banyak. Ya, ini jadi panel suryanya, mobilnya di atap dan nggak memakai BBM lagi teman-teman. Jadi hanya memakai sinar matahari. Wah, mantap ya. Udah canggih zaman sekarang ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini besar banget loh teman-teman. Apa ya ini namanya? Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Kincir angin. Iya, benar. Besar banget. Kincir angin. Ini tuh besar banget teman-teman ya. Besar banget ini. Coba ini rumah, bawahnya rumah. Kemudian kincir anginnya sebesar ini. Nah, jadi kita juga bisa dapat memanfaatkan energi angin untuk pembangkit listrik. Kalau dari angin, pembangkit listrik namanya apa? PLTB. Iya. Benar ya? Kalau pembangkit listrik tenaga angin. Baru. Kita lanjutkan. Nah, pembangkit ini menggunakan kincir angin. Nah, yang baling-baling ini namanya kincir angin. Teman-teman tadi sudah melihat ya dalam video bagaimana proses kincir angin menjadi energi. Jadi di dalam kincir angin ini ada gerakan nyimpan listrik ya. Proses kemudian baru bisa dipakai. Kira-kira tenaga ini bisa dipakai buat apa aja? Untuk kipas Buat di rumah ya, teman bisa menghidup lampu, kipas angin. menghasilkan listrik. Oke. Kemudian ada air sebagai Oke, teman-teman, ada yang mau baca? Ya, tadi membaca gantian. Tadi yang membaca 3 gantian. Siapa Bara? Ada? Ya. Sekarang yuk sekarang. Ya, silahkan sudah ada. Siapa tadi yang mau baca aja Bu? Ya, silahkan ya. Kakak Siapa apa yang ya? mau baca Kakak aja apa? aja Bu? Siapa yang mau baca Kak? Ayo silahkan. Ayo. 3B, ayo. Yang mau baca Siapa yang ada? mau baca Kak? Kakak Dava ada? Boleh deh kakak Dava aja. Boleh nggak? Siapa yang mau baca Kak? Halo?
Kak Dava. Yuk. Silakan Dava. Kak Dava. Yuk. Silakan Dava. Oh, melek. Oke. Ayo, ada lagi yang mau membaca? Yang lain boleh? Danis. Silakan Danis. Silakan Kakak. Silakan Kakak Danis. Silakan Danis. Oke, silakan Kakak Danis, boleh? Iya, oke. Ya. Oke. Gak tahu baca ya. Suara ibu jelas nggak? Suara ibu jelas nggak? Pas ngomong pada ngulang semua. Suara ibu jelas nggak? Suara Bu Tiara jelas. Oke, jadi Ibu Tiara. Suara Bu Tiara jelas. Nanti kayak ulang. Udah. Tiara di unmute. Udah. Tiara di unmute. Ya. Jadi akhir itu teman-teman adalah salah satu itu dengan air yang energi yang menggunakan ini bisa kalau bisa dilihat ini satu contohnya. Ya, jadi bisa dipakai sebagai mengganti tumbuhan sebagai sumber energi alternatif. Nah, ini banyak digunakan pada saat ini ya. Jadi namanya ini adalah briket atau arang. Nah, briket ini dia terbuat dari ada yang dari batok kelapa, ada yang dari kemudian bambu seperti ini. Ini contohnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, bisa dibuat apa aja? Bisa untuk masak. Ya, oke. Mungkin teman-teman biar lebih jelasnya kita akan melihat video ini. Teman-teman dilihat ya. Oke. Oke. Diperhatikan biar tahu apa sih itu briket. Briket. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar tentang briket. Teman-teman, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan briket? Briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Briket yang paling umum digunakan adalah briket batu bara, briket arang, briket gambut, dan briket biomasa. Bahan baku untuk membuat briket antara lain serbuk gergaji, sisa-sisa potongan bambu, dan batok kelapa.
Bahan baku yang sudah dipilih dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Tujuannya untuk mengurangi jumlah air yang terkandung dalam bahan baku tersebut. Pirolisis atau pengarangan. Bahan baku yang sudah dikeringkan dibakar sampai berubah menjadi arang. Arang yang sudah terbentuk biasanya masih berukuran besar sehingga perlu ditumbuk agar ukuran menjadi lebih kecil. Pengayakan. Pengayakan berfungsi untuk mendapatkan bahan baku dengan ukuran partikel yang seragam. Hal ini akan memudahkan proses percetakan. Percampuran. Bahan baku harus dicampur terlebih dahulu dengan bahan pendukung, misalnya tepung kanji dan air. Tepung di sini berfungsi sebagai lem atau perekat sehingga bahan baku bisa lebih mudah dipadatkan. Pencetakan. Bahan yang sudah dicampur dengan perekat bisa langsung dicetak dengan cara dipadatkan, dapat menggunakan mesin pres khusus briket. Bahan yang telah dicetak harus dikeringkan sekali lagi untuk menurunkan kadar air di dalamnya, dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau dipanggang dalam oven. Nah, oke, itu ya namanya Nah, briket. itu adalah tentang briket. Jadi briket itu dari tanaman. Dikeringkan kemudian dipakai untuk bisa menjadi seperti arang. Oke, selanjutnya ada hewan. Hewan sebagai sumber energi alternatif. Nah, di sini siapa yang suka makan daging sapi? Ada yang suka nggak? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, biasanya dibuat jadi apa? Ayam, Bu. Yang suka rendang? Saya, Bu. Ayam, Bu. Ayam, Bu. Oke. Jadi daging hewan ini ya dapat menjadi makanan untuk manusia. Nah, ketika dimakan itu menjadi energi teman-teman. Kemudian kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan menjadi biogas. Seperti yang sudah dijelaskan pada video yang pertama tadi ya. Ini ada prosesnya. Jadi ini ada pup ya, pup hewan, kotoran hewan. Di sini ada gambar sapi. Di sini ada penampungannya. Kemudian ditampung. Nah, teman-teman, kalau kotoran sapi yang masih basah itu ini ya mengeluarkan gas ya teman-teman. Jadi tidak bagus digunakan untuk pupuk. Nah, jadi ketika gasnya naik, diproses, kemudian bisa dipakai untuk masak. Kira-kira apinya bau nggak ya? Kira-kira menurut teman-teman apinya bau nggak? Bau kotoran nggak? Enggak ya teman-teman ya, nggak bau kotoran ya karena sudah diproses. Ya boleh, silahkan Kak. Oke, nah proses ini namanya biogas. Biogas ini adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran diproses hingga dapat digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Oke teman-teman. Lanjutkan. Di sini ada contoh aslinya ya, bagaimana bahwa kotoran hewan itu benar-benar dipakai loh teman-teman. Coba kita lihat ya, ini ada videonya. Gak cuma daging dan susunya loh, limbah dari kandang sapi juga bisa menjadi rezeki buat kita-kita. Kayak teman-teman Unyil di Kampung Wisata Tempe Senan, Kota Malang. Berkolaborasi dengan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari produksi tempe. Kotoran sapi bisa diolah jadi biogas yang menghasilkan api biru untuk memasak dan menerangi Kampung Sanan. Keren! Teman-teman, agar kotoran sapi lebih mudah diolah jadi biogas, di Kampung Sanan, limbah produksi tempe berupa kulit ari dan sisa air perebusan kedelai dijadikan pakan sapi.
Pemberian pakan ini akan membuat kotoran sapi berbentuk lebih encer, sehingga lebih mudah untuk diolah menjadi biogas. Di sini kotoran sapi akan langsung diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Dalam digester, kotoran sapi bakal ditampung di bagian bawah. Seiring waktu, timbul reaksi fermentasi atau aktivitas anaerobik di dalam digester. Dalam waktu 3 hari, gas perlahan muncul dan kemudian ditampung pada bagian atas digester yang berbentuk kubah. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida. Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar. Ya. Salah satu contohnya. Nah, teman-teman, di sini ada pertanyaan nih. Oke, teman-teman boleh ya proaktif untuk menjawab. Pertama, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, apakah jawabannya A atau B, teman-teman? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Bareng-bareng juga boleh. B. Kalau A benar nggak? B. B. Kalau A benar nggak? B. B. Kalau A berarti salah. Kenapa salah A? B. Oke, kita lihat ya. Ya, benar teman-teman ya. Energi alternatif itu adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Sumber energi yang paling banyak digunakan saat ini. Apa ya? A atau B jawabannya, teman-teman? Yakin A. Ada yang jawab B nggak? Sumber energi yang paling banyak digunakan saat ini. Yang jawab B siapa? Nggak ada? Yakin A. Oke, Bu ini ya. Kita lihat jawabannya. Salah, teman-teman. Pada saat ini kita masih banyak menggunakan bahan bakar minyak, BBM, batu bara, dan gas alam. Kalau matahari, udara, dan gas alam dan air ini masih proses untuk dikembangkan lebih banyak. BMM Ya. BBM. Ibu tulis BMM bukan BBM. Tadi Ibu tulisnya. Oh tadi, oh iya. Maaf Tadi ya, Ibu tadi Ibu ada tulisnya. keliru sedikit. Terima kasih kakak. Nah, oke ya. Jadi seperti ini ya. Jadi sekarang kita masih banyak menggunakan bahan bakar minyak. Jadi kita harus bisa berhemat karena bahan bakar minyak itu terbatas ya teman-teman. Makanya kita belajar tentang energi alternatif untuk menjadi cadangan ya. Kalau tiba-tiba bahan bakar minyak habis. Iya kak? Karena tematik mulu, Bu. Ada yang bertanya? Oke, satu lagi ya. Nah, kenapa kita memerlukan sumber energi alternatif? Ayo, jawabannya A atau B? Kenapa kita memerlukan sumber energi alternatif? B, ada yang jawab A? Oke, jawabnya siapa? Oke, kita lihat jawabannya ya. 1, 2, 3. Iya, benar. Kenapa ya kita pakai sumber energi alternatif? Iya, benar A. Kalau B masih belum tepat ya. Kalau A ini karena sumber energi bahan bakar minyak persediaannya semakin sedikit. Persediaannya terbatas ya, teman-teman. Sudah semakin sedikit. Ya, benar ya yang jawab A. Nah, di sini ada game nih. Teman-teman coba lihat di sini rumah yang berbeda. Ada nggak rumah yang berbeda? Yang mana? Di balik Coba lingkari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba lingkari. Coba dicoret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak bisa nyoret. Ya, teman-teman yang nyoret coba. Yang ada cerubung asap. Mana ya? Oh, nah ini yang ada cerubung asap. Berat.
Saret. Baris ketujuh ada. Baris ketujuh. Baris ketujuh Ketujuh. Ya, yang ini ya teman-teman ya. Baris ketujuh nomor 2. Ya, benar. Yang Baris ketujuh nomor ya, mantap teman-teman. Berarti masih fokus ya. Good job. Oke. Thank you. Yang kita sudah selesai. Nah, ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman? Tidak ada. Wow. Berarti sudah paham ya teman-teman ya? Iya. Ya sudah Pak. Oke. Satu lagi kita akan melihat kalimat saran. Nah, sebelum kita main lagi ya. Teman-teman coba lihat di sini, coba temukan 5 perbedaan dari gambar ini. Ayo. Daun merah. Daun Jingga. Daun merah, daun jingga. Oke, ada lagi, ada 5 loh teman-teman. Daun merah. Iya. Ada berapa tuh? Oke, warna pagi. Enggak ada mahkotanya. Oke, nggak ada mahkotanya. Kantong baju. Kantong baju. Kenapa ini? Kantong baju. Ya, kita coret ya. Kantong baju. Ya, daunnya. Kemudian ada lagi? Ini ya, ini. Karena ini ya. Daun di atas. Udah 5 belum ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Coba kita lihat. Ya, daun yang di atas sebelah kanan, kemudian ada daun yang di bawah. Ada warna pastel yang ungu ini hilang, warnanya bukan hilang, berbeda warna. Kemudian warna payungnya beda. Dan kantong bajunya. Good job, teman-teman. Oke. Gimana ya cara apa? Oke, nah teman-teman, apa itu kalimat saran? Sudah pernah belajar belum kalimat saran? Sudah. Tahu ya bagaimana? Oke. Kalimat Ibu ulang sedikit ya. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat. Nah, kita akan langsung aja ke contoh. Jadi, saran itu adalah menyampaikan solusi. Ya, solusi kita lihat ya. Teman-teman, saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana ya cara menulis saran? Oke, coba kita lihat. Nah, sebelum kita tahu bagaimana caranya, kalimat saran biasanya menggunakan apa saja, teman-teman? Yang pertama ada Sebaiknya. Oke, sebaiknya. Kemudian menurutku. Kemudian sebaiknya. Kemudian Nah, di sini ada contohnya yang pertama. Udin meminta baju baru kepada ibunya. Di lemari baju, Udin masih banyak dan masih bagus. Bagaimana kalimat sarannya, teman-teman? Sebaiknya Udin tidak meminta baju baru karena baju Udin bagus. Oke, good job. Oke, kita lihat lagi di contoh yang kedua. Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Bagaimana, teman-teman, kalimat sarannya? Sebaiknya
Ya teman-teman ya, seperti itu ya. Teman-teman juga seperti itu ya. Kalau mau main, baju seragamnya diganti dulu. Nah, teman-teman boleh dibuka buku tulisnya. Ayo, dibuka buku tulisnya. Ditulis ya. Di sini ada contohnya. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Nah, kalimat saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Oke, silakan ditulis di buku masing-masing ya, teman-teman ya. Sudah? Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Ya, Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Kalimat saran apa yang dapat kamu berikan kepada Jawabannya Lani? aja atau bukan? Jawabannya aja Jawabannya aja ya, teman-teman. Ya, jawabannya aja ya. Baju dulu baru Sudah ada yang siap? Belum. Ya, kalau udah siap boleh resen ya. Belum. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Yang sudah siapa namanya? Ibu nggak kelihatan. Udah tahu, Bu. Ya. Nah, Udah tahu, Bu. oke. Oke. Sudah, Bu. Ada kakak Veka, Bu. kakak Haisa yang sudah siap. Kemudian Udah, Bu. udah. Oke. Ada yang ingin membacakan? Ada yang mau? Ayo, siapa yang mau membacakan? Ada yang mau? Ya, silahkan. Seperti apa kalimatnya? Kami membersihkan lantai rumahnya. Kami membersihkan lantai. Oke, good job. Ada lagi teman-teman yang lain? Aku mah enggak. Ya, silahkan. Ada lagi yang mau membaca? Hasilnya? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Enggak. Nah, teman-teman yang sudah mengerjakan boleh diperlihatkan ya ke kamera. Sudah? Udah. Oke. Oke, good job teman-teman. Ya, sudah ya. Oke, teman-teman sudah selesai semuanya? Udah. Nah, untuk memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita yang melakukan hal keliru. Memberikan saran harus kita lakukan itu sebagai tanda menyayangi teman. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita hari ini ada 2 materi tentang energi alternatif. Tentang energi alternatif ada yang ingin tanyakan? Sudah? Coba energi alternatif apa aja? Ada? Ada Air, udara, tanaman, ya. Ya, good job. Kalau biogas itu dari apa ya teman-teman ya? Biogas hewan. Good job. Kemudian kalau panel surya itu dipakai di mana ya? Untuk apa? Dari matahari. Ya, untuk menerima panas matahari.
Iya, kemudian kalau briket itu apa teman-teman? Arang buat Ya, arang ya. Nah, cara membuat briket dari apa aja? Tahu nggak tadi bahannya apa aja? Bambu bisa, atau kelapa bisa. Ya, serbuk gergaji juga bisa ya. Oke, kalau kincir angin itu untuk apa kincir angin? Kincir angin. Pembangkit listrik membangkitkan tenaga PL, PLTB. ya, tenaga pembangkit listrik tenaga angin Tenaga bayu. Bayu. Oke, good job teman-teman. Hari ini sudah sangat hebat, sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Nanti ada teman-teman ibu berikan tugas ya, dikerjakan ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari Ibu Tiara pada hari ini. Ya, Kak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti japri Ibu ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung atau teman-teman masih ingin mengetahui banyak hal, boleh. Oke, sampai di sini Ibu tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita berdoa yuk. Silahkan Kakak Jihan. Bersikap berdoa. Ada yang angkat, Ditundukkan. Siap membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa Umi ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa izin Uli. Biasanya